Jam 5 pagi. Tiba-tiba pintu rumahku digedor dengan panik. Di depanku berdiri Ibu Ningrum, tetanggaku. Wajahnya pucat pasi, rambutnya acak-acakan, dan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Dia langsung mencengkeram tanganku dan berkata, "Hari ini jangan pergi kemanapun. Sembunyi di rumah saja. Kumohon, percayalah padaku." Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pukul 5 pagi. Udara masih terasa dingin dan pekat oleh sisa kegelapan malam. Kamila baru saja menyelesaikan sholat subuh di ruang tengah rumahnya yang mungil. Keheningan pagi itu terasa begitu damai. Suara jangkrik dari taman belakang dan desah angin pagi yang lembut adalah satu-satunya musik yang menemaninya. Ia melipat mukena putihnya dengan rapi, meletakkannya kembali ke tempatnya, lalu duduk sejenak di atas sajadah. Ia adalah seorang desainer grafis lepas, dan baginya, pagi adalah waktu terbaik untuk memulai segalanya, mengumpulkan inspirasi sebelum dunia luar mulai berisik. Rumahnya adalah istananya, tempatnya berlindung dan berkarya. Tiba-tiba, kedamaian itu pecah. Bukan ketukan biasa, tapi gedoran yang panik dan tergesa-gesa. Suara itu begitu keras dan mendadak, seolah seseorang sedang mencoba mendobrak masuk. Jantung Kamila seketika melonjak ke tenggorokannya. Ia terdiam, membeku di tempatnya. Siapa yang bertamu sepagi ini? Atau lebih tepatnya, siapa yang menggedor pintu sekuat ini di waktu subuh? Gedoran itu terdengar lagi, kali ini lebih kencang dan diiringi suara memanggil. "Kamila! Kamila, buka pintunya! Cepat!" Kamila mengenali suara itu. Itu suara Ibu Ningrum, tetangga sebelah rumahnya. Tapi suaranya tidak seperti biasa. Suara Ibu Ningrum yang ia kenal selalu lembut dan sedikit pemalu. Suara ini terdengar parau, serak, dan penuh dengan ketakutan yang kental. Kamila segera berdiri. Ia bergegas menuju pintu depan, kerudung bergonya yang ia pakai sehabis sholat masih tersampir rapi. Perasaannya mendadak tidak enak. Ada apa dengan Ibu Ningrum? Ia mengintip dari lubang mata di pintu. Apa yang dilihatnya membuatnya semakin cemas. Wajah Ibu Ningrum terlihat begitu dekat. Matanya melotot lebar dan pucat pasi di bawah cahaya lampu teras yang redup. Rambutnya yang biasanya tersanggul rapi kini acak-acakan. Ia hanya mengenakan daster tidur tipis, dan bahunya terlihat gemetar hebat. "Kamila, kumohon." Tanpa berpikir panjang lagi, Kamila segera membuka kunci dan menarik pintu. Angin pagi yang dingin langsung menerpa wajahnya, membawa serta hawa ketakutan dari wanita di hadapannya. "Ada apa, Bu? Ibu baik-baik saja?" tanya Kamila, suaranya masih sedikit gemetar karena kaget. Ibu Ningrum tidak menjawab. Ia malah melangkah maju, kedua tangannya yang dingin langsung mencengkeram lengan Kamila dengan kuat. Cengkeramannya begitu erat, seolah ia sedang menahan dirinya agar tidak jatuh. Matanya menatap liar ke sekeliling jalanan yang masih sepi, seolah takut ada yang mengawasi mereka. "Hari ini jangan pergi kemanapun," desah Ibu Ningrum. Napasnya terengah-engah, seperti habis berlari maraton. Kamila tertegun. "Maksud Ibu?" "Sembunyi di rumah saja," Ibu Ningrum melanjutkan, suaranya bergetar hebat. Ia menarik Kamila sedikit mendekat, seolah takut suaranya terdengar oleh orang lain. "Kumohon, Kamila, percayalah padaku kali ini. Apapun yang terjadi, jangan keluar rumah." Kamila benar-benar bingung. Peringatan itu terlalu mendadak dan tidak masuk akal. "Tapi kenapa, Bu? Ada apa sebenarnya? Apa ada perampok?" Kamila mencoba mencari penjelasan yang logis. Mungkin ada bahaya di lingkungan mereka. Ibu Ningrum menggeleng cepat. Wajahnya terlihat semakin pucat di bawah cahaya pagi yang mulai temaram. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Aku tidak bisa bilang sekarang. Aku takut." "Takut apa, Bu? Ibu bisa ceritakan pelan-pelan?" bujuk Kamila, mencoba menenangkan. "Tidak ada waktu," bentak Ibu Ningrum pelan, membuat Kamila terkejut. "Kau akan mengerti nanti. Sebelum tengah hari. Ingat, Kamila, jangan keluar. Kunci semua pintu dan jendela. Jangan percaya siapapun, apapun yang terjadi." "Tapi, Bu..." Kamila ingin protes. Ia punya jadwal penting hari ini. Sebuah presentasi besar dengan klien baru yang bisa menentukan masa depan karir lepasnya. Janji itu dibuat pukul 9 pagi ini. Tidak mungkin ia membatalkannya hanya karena peringatan aneh tetangganya. "Percayalah padaku." Ibu Ningrum mengulangi,
Cengkeramannya di lengan Kamila semakin kencang, nyaris menyakitkan. Demi keselamatanmu, Kamila. Hanya hari ini saja. Sebelum Kamila sempat bertanya lagi, Ibu Ningrum melepaskan cengkeramannya. Ia menatap Kamila sekali lagi dengan tatapan yang penuh permohonan dan rasa takut yang luar biasa, lalu berbalik badan. Tanpa alas kaki, ia berlari kecil menyeberangi halaman rumahnya yang kecil dan masuk ke dalam rumahnya, membanting pintu dengan keras. Suara kunci yang diputar berkali-kali terdengar jelas di keheningan pagi itu. Kamila berdiri tertegun di ambang pintu. Ia menatap pintu rumah Ibu Ningrum yang kini tertutup rapat. Pikirannya berkecamuk. Apa yang baru saja terjadi? Ibu Ningrum adalah wanita parubaya yang baik hati, sedikit pendiam, tapi sangat waras. Ia tinggal sendirian setelah anak-anaknya menikah dan pindah ke luar kota. Tidak pernah sekalipun Kamila melihatnya bertingkah aneh seperti ini. Kamila menutup pintunya perlahan, menguncinya kembali. Ia bersandar di balik pintu, mencoba mencerna semua kejadian itu. Peringatan itu terasa begitu nyata. Ketakutan di mata Ibu Ningrum bukanlah akting. Sebelum tengah hari. Kenapa tengah hari? Kenapa ada batas waktu? Kamila berjalan gontai ke dapur. Tangannya yang sedikit gemetar mencoba membuat secangkir teh hangat. Pukul 9 pagi. Klien penting. Ia tidak mungkin membatalkannya. Ia sudah bekerja keras selama 2 minggu untuk presentasi ini. Ini adalah proyek impiannya. Tapi bayangan wajah pucat Ibu Ningrum terus menghantuinya. Jangan pergi kemanapun. Sembunyi di rumah saja. Ponselnya di meja makan bergetar. Sebuah pengingat dari kalender. Pukul 9, presentasi klien, Gedung Merdeka. Kamila menatap pengingat itu dengan nanar. Di satu sisi ada logika dan karirnya, di sisi lain ada insting dan peringatan aneh yang dipenuhi ketakutan. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin Ibu Ningrum hanya bermimpi buruk. Atau mungkin ia sedang tidak sehat. Ia tidak mungkin mempertaruhkan karirnya hanya karena hayalan seseorang. Tapi suara di dalam hatinya berkata lain. Suara itu berbisik, mengingatkannya pada cengkeraman dingin dan mata yang melotot ngeri itu. Kamila berjalan ke jendela, mengintip dari balik tirai. Jalanan di depan rumahnya masih sepi. Rumah Ibu Ningrum tampak gelap dan senyap, seolah tidak ada kehidupan di dalamnya. Jam di dinding menunjukkan pukul 5:30. Ia masih punya waktu untuk bersiap-siap. Tapi anehnya, kakinya terasa berat untuk melangkah ke kamar mandi. Ada sesuatu yang menahannya. Sesuatu yang membuatnya ragu. Ia duduk di sofa ruang tamu, menatap jam dinding. Pukul 9. Presentasi. Sebelum tengah hari. Peringatan. Haruskah ia percaya? Apa yang akan terjadi jika ia nekat pergi? Dan apa yang akan terjadi jika ia tetap di rumah? Kebingungan dan rasa cemas mulai merayap, memenuhi setiap sudut pikirannya. Setelah hampir 1 jam berperang dengan pikirannya sendiri, Kamila akhirnya mengambil keputusan. Rasa takut yang ia lihat di mata Ibu Ningrum terlalu nyata untuk diabaikan. Ia memang seorang yang logis, tapi ia juga percaya pada firasat. Dan firasatnya pagi ini berteriak bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Karir memang penting, tapi keselamatan adalah segalanya. Pukul 7 pagi, dengan perasaan berat hati, Kamila meraih ponselnya. Ia mengetik pesan kepada kliennya, lalu menghapusnya. Ia mencoba menelepon, lalu membatalkannya. Akhirnya, ia menarik napas panjang dan menelepon manajer proyek dari perusahaan klien. Ia berbohong. Ia berkata bahwa ia tiba-tiba terserang demam tinggi dan keracunan makanan. Suaranya ia buat serak dan lemah. Tentu saja pihak klien kecewa berat. Mereka sudah mengatur jadwal khusus untuknya. Mereka mencoba menegosiasikan pertemuan daring, tapi Kamila menolaknya, berkata ia bahkan tidak sanggup duduk di depan laptop. Setelah menutup telepon, Kamila merasa bersalah sekaligus lega. Jadwalnya untuk hari ini resmi kosong. Ia kini terjebak di rumahnya sendiri, menunggu sesuatu yang ia tidak tahu apa bentuknya. Ia melakukan apa yang diperintahkan Ibu Ningrum. Ia memeriksa kembali semua kunci pintu dan jendela. Semuanya terkunci rapat. Pukul 8, Zaki, suaminya, bangun. Zaki keluar dari kamar tidur, menguap lebar sambil menggaruk rambutnya yang berantakan. Ia sudah rapi mengenakan kemeja kerjanya, tapi dasinya masih tergantung di leher, belum diikat. Zaki bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan properti ternama. Ia pria yang tampan, karismatik, dan selalu terlihat sempurna di mata orang lain. Langkahnya terhenti ketika melihat Kamila duduk di sofa ruang tamu, masih mengenakan piyama dan kerudung bergo yang sama. Biasanya jam segini Kamila sudah rapi, dan siap mengantarnya ke depan pintu sebelum berangkat ke pertemuannya sendiri.
Loh, kamu masih di rumah? Tanya Zaki, nadanya terdengar kaget. Ia melirik jam dinding. Bukannya kamu ada presentasi besar hari ini? Kamila menelan ludah. Ia sudah menduga pertanyaan ini. Aku batalkan, Mas, jawabnya pelan. Badanku tidak enak. Tiba-tiba demam. Kamila mengharapkan suaminya akan menunjukkan sedikit simpati. Mungkin bertanya apa ia sudah minum obat, atau menawarkan untuk membuatkannya teh hangat. Tapi reaksi Zaki jauh dari dugaannya. Wajah Zaki yang tadinya mengantuk langsung berubah tegang. Alisnya bertaut. Dibatalkan? Kenapa mendadak? Kenapa tidak bilang dari semalam? Suaranya terdengar tajam dan kesal. Kamila sedikit terkejut dengan nada bicara suaminya. Namanya juga sakit mendadak. Mas, mana aku tahu? Aneh sekali, desis Zaki. Ia tidak menatap Kamila, tapi malah mondar-mandir di ruang tamu. Ia terlihat sangat gelisah. Jauh lebih gelisah daripada seorang suami yang istrinya sakit. Rencanaku jadi berantakan semua gara-gara ini. Kening Kamila berkerut. Rencana apa? Bukannya Mas Zaki tinggal berangkat kerja seperti biasa? Apa hubungannya denganku? Zaki berhenti mondar-mandir. Ia menatap Kamila dengan tajam. Ya jelas ada. Aku kan berencana meminjam catatanmu. Ah, sudahlah. Ia mengibaskan tangannya, jelas sekali sedang mencari-cari alasan. Perilaku Zaki pagi ini terasa sangat aneh. Biasanya, Zaki tidak terlalu peduli dengan jadwal Kamila. Mereka hidup seperti dua orang asing yang kebetulan berbagi atap. Zaki sibuk dengan dunianya, Kamila sibuk dengan pekerjaannya. Tapi pagi ini, Zaki tampak sangat terganggu dengan fakta bahwa Kamila ada di rumah. Zaki terus mengecek ponselnya. Mengetik sesuatu dengan cepat, lalu menghapusnya. Ia berjalan ke jendela, mengintip keluar, sama seperti yang Kamila lakukan tadi. Tapi tatapannya tertuju ke satu arah, garasi. Kecurigaan Kamila mulai tumbuh. Sesuatu yang tidak beres sedang terjadi, dan ini bukan hanya soal Ibu Ningrum. Ini juga melibatkan suaminya. Tiba-tiba, Zaki berbalik badan. Sebuah ide sepertinya baru saja muncul di kepalanya. Begini saja, katanya, nadanya sedikit lebih tenang, tapi terkesan dipaksakan. Kalau kamu memang sakit dan di rumah, biar aku pakai mobilmu hari ini. Jantung Kamila berdebar kencang. Permintaan itu terdengar sangat ganjil. Pakai mobilku? Kenapa? Mobilku rasanya aneh tadi malam. Remnya agak blong. Bahaya kalau dipakai. Aku mau membawanya ke bengkel nanti sore. Jelas Zaki. Jadi hari ini aku pakai mobilmu saja. Toh kamu tidak kemana-mana, kan? Mobil Kamila adalah mobil city car kecil yang ia beli dengan uangnya sendiri. Sementara mobil Zaki adalah sedan mewah keluaran terbaru, fasilitas dari kantornya. Alasan Zaki soal rem blong terdengar sangat tipis dan dibuat-buat. Peringatan Ibu Ningrum kembali terngiang. Jangan pergi kemanapun. Apakah, pergi, itu juga termasuk mobilnya? Firasat Kamila semakin kuat mengatakan, tidak. Ia harus menolak permintaan ini, tapi ia butuh alasan yang kuat. Jadi, boleh aku pinjam kuncinya? Desak Zaki, tangannya sudah terjulur, matanya menatap tajam ke arah gantungan kunci di dekat pintu. Aku sudah telat. Kamila panik. Otaknya berpikir keras. Ia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Ia tidak bisa bilang, tidak boleh, Mas. Tetangga sebelah bilang aku harus sembunyi di rumah. Zaki pasti akan menertawakannya dan tetap mengambil kuncinya. Mata Kamila melirik ke arah dapur, lalu ke ban mobil yang terlihat dari jendela. Tiba-tiba, ia mendapatkan sebuah ide. Sebuah kebohongan kecil untuk menutupi kebohongan yang lebih besar. Jangan, Mas, seru Kamila, suaranya ia buat terdengar panik. Jangan pakai mobilku. Zaki tampak kaget dengan seruan Kamila. Kenapa memangnya? Tadi pagi waktu aku mau memanaskan mesin, bannya kempes. Kempes total, kata Kamila cepat. Aku rasa kenapaku semalam. Aku belum sempat menelepon tukang tambal ban. Wajah Zaki langsung berubah. Ekspresi kesal yang tadi ia tunjukkan kini berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang mirip dengan kepanikan. Ia mengumpat pelan di bawah napasnya. Sial, kenapa harus hari ini? Kamila pura-pura tidak mendengar umpatan itu. Maaf, Mas. Nanti siang aku urus. Mas pakai taksi daring saja, ya? Biar aku pesankan. Tidak perlu, bentak Zaki. Ia meraih tas kerjanya dengan kasar. Ia tampak sangat marah, tapi juga bingung dan panik. Ia kembali mondar-mandir,
mengetik pesan di ponselnya dengan lebih cepat. Kamila hanya diam mengamati. Sekarang ia yakin. Apapun yang direncanakan Zaki pagi ini, semuanya berantakan karena Kamila ada di rumah, dan mobilnya tidak bisa digunakan. Peringatan Ibu Ningrum bukan hanya omong kosong. Peringatan itu nyata. Dan entah bagaimana, peringatan itu terhubung dengan suaminya sendiri. Waktu di dalam rumah kecil itu seolah merangkak, bukan berjalan. Kamila masih duduk di sofa, memeluk bantal. Ia pura-pura memejamkan mata, seolah-olah rasa sakit di tubuhnya membuatnya mengantuk. Padahal, seluruh indranya kini waspada. Ia bisa merasakan kegelisahan Zaki yang memenuhi ruangan. Suaminya tidak jadi berangkat. Setelah gertakannya tadi, Zaki kini duduk di kursi makan, membelakangi Kamila. Ia tidak sarapan, hanya menatap layar ponselnya dengan intensitas yang menakutkan. Jarum jam di dinding berdetak nyaring, seolah menghitung mundur menuju sesuatu. Pukul 9 pagi, waktu presentasinya, datang dan pergi tanpa insiden. Tapi peringatan Ibu Ningrum menyebut, sebelum tengah hari. Itu berarti masih ada 2 jam lagi. Zaki mengumpat lagi, kali ini lebih keras. Ia bangkit dan berjalan ke jendela depan, menyibak tirai dengan kasar. Ia melihat ke jalanan. Matanya bergerak ke kiri dan ke kanan. Jelas sekali ia sedang menunggu sesuatu, atau mengawasi sesuatu. Mas Zaki tidak jadi ke kantor? Tanya Kamila, suaranya ia buat serak dan lemah. Zaki terlonjak kaget, seolah baru sadar Kamila masih di sana. Ah, tidak. Rapat pagiku dibatalkan, ia berbohong, dan kebohongannya terdengar sangat mentah. Aku akan berangkat sedikit siang. Menunggumu agak baikan, mungkin. Kebohongan itu nyaris membuat Kamila tertawa getir. Menunggunya baikan? Zaki, suaminya selama 5 tahun terakhir, tidak pernah peduli apakah ia sakit atau sehat. Zaki adalah pria yang akan tetap pergi bermain golf, meski Kamila terbaring dengan demam tinggi. Perhatian yang tiba-tiba ini, alih-alih menenangkan, justru semakin mengkonfirmasi kecurigaannya. Zaki ingin dia pergi. Zaki butuh dia pergi. Dan karena dia tidak pergi, Zaki pun tidak bisa pergi. Ada hubungan apa antara kepergiannya dan kepergian Zaki? Kamila mengangguk lemah. Tidak usah, Mas. Pergilah. Aku baik-baik saja. Nanti aku bisa panggil tukang ban sendiri. Sudah kubilang tidak. Sentak Zaki. Ia berbalik menatap Kamila. Matanya menyiratkan amarah yang tidak ia sembunyikan lagi. Diam saja di situ. Kamu membuat semuanya jadi rumit. Hati Kamila mencelos. Aku membuat semuanya jadi rumit? Apa yang rumit? Rencana apa yang ia gagalkan hanya dengan berada di rumahnya sendiri? Jam di dinding menunjukkan pukul 10. Zaki semakin tidak bisa diam. Ia mondar-mandir dari ruang tamu ke dapur, ponsel menempel di telinganya, tapi ia tidak berbicara. Ia hanya membaca pesan yang masuk beruntun. Wajahnya semakin tegang. Keringat mulai membasahi pelipisnya, padahal pagi itu cukup sejuk. Tepat pukul 10.30. Batas waktu, sebelum tengah hari, semakin dekat. Ponsel Zaki berdering nyaring. Kali ini bukan pesan, tapi panggilan masuk. Zaki melihat layar ponselnya, matanya membelalak sepersekian detik. Ia tampak ragu untuk menjawab, seolah itu adalah panggilan yang ia takuti sekaligus ia tunggu-tunggu. Ia menekan tombol hijau, tapi tidak berbicara. Ia berjalan cepat ke arah pintu belakang, menuju taman kecil mereka. Sepertinya ia butuh privasi. Ia pikir Kamila tidak akan mendengar dari sofa. Tapi Kamila tidak tinggal diam. Didorong oleh firasat yang kini sudah berubah menjadi kepastian bahwa ada bahaya besar, ia berdiri. Ia mengabaikan rasa pusing pura-puranya. Ia berjalan mengendap-endap ke dapur. Pintu belakang terbuat dari kaca, dan Zaki hanya menutup pintu kayunya setengah. Kamila bisa melihat punggung suaminya yang tegang. Dan yang terpenting, ia bisa mendengar suaranya. Awalnya Zaki berbicara pelan, berbisik penuh amarah. Sudah kubilang tunggu. Tidak, dia masih di dalam. Aku tidak tahu. Lalu, suara di seberang telepon sepertinya mengatakan sesuatu yang memancing amarah Zaki lebih besar. Gagal. Tiba-tiba Zaki berteriak. Suaranya pecah dan penuh frustrasi. Dia tidak keluar rumah. Rencananya gagal total. Kamila menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan napasnya agar tidak terdengar. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Dia tidak keluar rumah. Rencananya gagal. Zaki sedang membicarakan dirinya. Aku tidak tahu. Zaki berteriak lagi, kali ini ia menendang pot bunga di dekat kakinya. Dia bilang dia sakit. Lalu dia bilang bannya kempes. Kebohongan?
Aku yakin dia bohong. Tapi aku tidak bisa memaksanya. Ada jeda sejenak. Zaki mendengarkan. Batalkan semuanya, perintah Zaki dengan suara tinggi. Batalkan. Sekarang juga. Apa kamu tuli? Kita tidak bisa melanjutkannya kalau dia masih di dalam. Terlalu berisiko. Kita akan cari cara lain. Kamila mundur perlahan dari dapur. Tubuhnya gemetar hebat. Lututnya terasa lemas hingga ia nyaris jatuh. Ia cepat-cepat kembali ke sofa dan merebahkan diri, membelakangi dapur, berpura-pura tertidur pulas. Ia menarik selimut hingga menutupi sebagian wajahnya. Beberapa detik kemudian, ia mendengar suara pintu belakang dibanting. Langkah kaki Zaki terdengar berat dan marah menghentak lantai. Kamila bisa merasakan kehadiran suaminya yang berdiri menjulang di samping sofa. Ia menahan napas, takut Zaki menyadari ia hanya pura-pura tidur. Ia bisa merasakan amarah yang memancar dari tubuh Zaki. Hening. Zaki hanya berdiri di sana, mengawasinya. Mungkin selama 10 detik, mungkin 1 menit. Bagi Kamila, itu terasa seperti selamanya. Kemudian, ia mendengar suara umpatan kasar. Suara kunci mobil yang diambil paksa dari gantungan. Bukan kunci mobil Kamila. Kunci mobil Zaki sendiri. Mobil yang ia bilang remnya blong dan harus ke bengkel. Kamila mendengar pintu depan dibuka dengan kasar, lalu dibanting hingga membuat bingkai foto di dinding bergetar. Tak lama kemudian, suara mesin mobil Zaki dinyalakan. Bukan dinyalakan dengan normal, tapi digas berkali-kali dengan penuh emosi. Lalu, dengan suara decitan ban yang memekakan telinga, mobil itu melesat pergi meninggalkan kompleks perumahan dengan kecepatan tinggi. Perlahan, Kamila membuka matanya. Rumah itu kembali sunyi. Tapi keheningan kali ini terasa jauh lebih menakutkan. Suaminya telah pergi. Tapi yang lebih penting, kebohongannya telah terungkap dengan jelas. Zaki tidak pergi kerja. Zaki sedang menjalankan sebuah rencana yang gagal hanya karena Kamila ada di rumah. Dan Zaki baru saja pergi dengan mobil yang katanya remnya blong. Sebuah kebohongan yang sangat spesifik. Kenapa harus rem? Kamila duduk tegak. Pura-pura sakitnya hilang seketika, digantikan oleh adrenalin yang dingin. Ia harus mencari tahu. Ia harus tahu apa yang suaminya sembunyikan. Dan firasatnya mengatakan, jawabannya ada di mobilnya. Mobil yang Zaki ingin sekali ia pakai pagi ini. Mobil yang ia selamatkan dengan kebohongan soal ban kempes. Setelah kepergian Zaki yang penuh amarah, rumah itu terasa hampa dan mencekam. Kamila tidak lagi merasa aman di dalam istananya sendiri. Ia duduk di sofa selama beberapa menit, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Gema teriakan Zaki di telepon tadi terus terngiang di telinganya. Gagal. Dia tidak keluar rumah. Batalkan. Rencana apa? Rencana yang melibatkannya keluar rumah. Rencana yang akan dibatalkan karena ia masih di dalam. Kamila merinding. Peringatan Ibu Ningrum, sebelum tengah hari, kini terasa seperti ramalan maut yang baru saja ia hindari. Ibu Ningrum telah menyelamatkan hidupnya. Tapi dari apa? Kamila berdiri. Ia harus tahu. Ia tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Kebohongan Zaki soal mobilnya sendiri, mengatakan remnya blong tapi kemudian mengendarainya dengan kecepatan tinggi, terasa janggal. Dan kebohongannya sendiri soal ban kempes di mobilnya. Itu adalah 2 kebohongan yang saling terkait. Ia berjalan ke arah garasi. Garasi mereka terhubung langsung dengan ruang tengah, hanya dipisahkan 1 pintu. Tangannya gemetar saat memegang kenop pintu. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu itu. Udara di dalam garasi terasa pengap dan sedikit berbau oli. Mobil City Car merah miliknya terparkir rapi di sana. Mobil kesayangannya, hasil jerih payahnya sendiri. Mobil yang Zaki ingin ia kendarai pagi ini. Kamila berjalan mengitari mobil. Matanya langsung tertuju pada keempat ban. Ia berjongkok, memeriksanya satu persatu. Tidak ada yang kempes. Semuanya dalam kondisi sempurna, terisi angin dengan baik. Kebohongannya ternyata benar-benar hanya kebohongan. Tapi Zaki tidak tahu itu. Zaki percaya bannya kempes. Ia hampir saja berbalik badan, merasa konyol karena telah memeriksa. Mungkin ia terlalu paranoid. Mungkin Zaki hanya kesal karena urusan pekerjaan dan melampiaskannya di rumah. Tapi saat ia hendak melangkah kembali ke pintu, sesuatu di lantai menarik perhatiannya. Tepat di bawah bagian depan mobil, sedikit di belakang roda depan sebelah kiri, ada genangan kecil cairan gelap. Hati Kamila berdesir. Itu bukan genangan air biasa. Terlihat kental dan berminyak. Dan yang paling aneh, lantai garasi ini selalu bersih.
Ia tidak pernah melihat genangan seperti ini sebelumnya. Perlahan, dengan lutut yang masih sedikit gemetar, Camilla berjongkok. Ia tidak mau menyentuhnya. Ia teringat kebohongan Zaki. Remnya blong. Apa cairan rem berwarna gelap? Ia tidak tahu. Ia bukan ahli mesin. Tapi ia punya ponsel. Camilla merogoh saku piyamanya, mengeluarkan ponsel, dan menyalakan lampu senter. Ia mengarahkan cahaya itu ke bawah kolong mobil. Apa yang ia lihat pertama kali adalah lantai beton yang ternoda. Tapi saat ia menggerakkan cahaya itu sedikit ke atas, ke kerangka mesin yang rumit, napasnya tercekat di tenggorokan. Di antara selang-selang dan pipa logam, ada sebuah kabel. Seharusnya kabel itu terbungkus rapi, tapi yang ini tidak. Kabel itu terlihat rusak. Terpotong. Tidak. Bukan hanya terpotong biasa. Ini lebih buruk. Kabel itu terlihat sengaja dipotong. Seseorang telah mengirisnya, tidak sampai putus total, tapi nyaris. Hanya menyisakan beberapa serat logam tipis yang masih menempel. Dan dari bekas potongan itulah, cairan minyak itu menetes perlahan. Tetes demi tetes. Camilla merasa mual. Ia mengarahkan ponselnya lebih dekat. Ia bisa melihat dengan jelas bekas sayatan di selang karet itu. Ini bukan kerusakan karena usia. Ini bukan gigitan tikus. Ini adalah perbuatan manusia. Seseorang telah dengan sengaja merusak mobilnya. Dan ia tahu persis apa yang akan terjadi jika ia mengendarai mobil ini. Ia akan keluar dari kompleks. Mungkin melaju di jalan raya atau turunan, dan ketika ia menginjak rem itu tidak akan berfungsi. Remnya akan blong. Remnya blong. Kata-kata Zaki sendiri kini terdengar seperti gema vonis mati. Kebohongan yang Zaki ucapkan tentang mobilnya adalah kebenaran mengerikan yang ia lakukan pada mobil Camilla. Dia tidak hanya berbohong. Dia telah memproyeksikan kejahatannya. Rencana Zaki kini terlihat jelas dengan kengerian yang membutakan. Dia menyuruh Camilla pergi ke presentasi. Dia tahu Camilla akan melewati jalan tol atau turunan curam. Dia mengharapkan Camilla tewas dalam sebuah kecelakaan. Sebuah kecelakaan yang akan terlihat tragis dan tidak disengaja. Camilla terduduk di lantai garasi yang dingin. Ponselnya jatuh dari genggamannya. Ia tidak bisa bernapas. Rasa dingin menjalari tulang punggungnya, lebih dingin dari lantai beton di bawahnya. Ini bukan sekadar pertengkaran rumah tangga. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah percobaan pembunuhan. Peringatan Ibu Ningrum benar. Keengganan Camilla untuk pergi pagi ini, kebohongan spontannya tentang ban kempes, semua itu baru saja menyelamatkan nyawanya. Camilla menatap genangan minyak itu. Bukti kejahatan suaminya. Suaminya. Zaki. Pria yang tidur di sampingnya setiap malam. Pria yang ia nikahi 5 tahun lalu. Pria itu baru saja mencoba membunuhnya pagi ini. Camilla tidak ingat bagaimana ia bisa bangkit dari lantai garasi yang dingin. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Bukan lagi karena ketakutan, tapi karena realisasi yang dingin dan menusuk. Pria yang ia layani selama 5 tahun, pria yang berbagi tempat tidur dengannya, pria yang memegang status sebagai suaminya, telah menandatangani surat kematiannya. Dan ia baru saja lolos dari maut berkat kebohongan spontan tentang ban kempes. Genangan minyak rem itu menjadi saksi bisu. Ia tidak bisa tinggal di rumah ini. Tidak lagi. Zaki bisa kembali kapan saja. Tapi ia juga tidak bisa pergi. Mobilnya adalah perangkap maut. Ia terjebak. Pikirannya langsung tertuju pada satu nama. Ibu Ningrum. Wanita itu bukan hanya memberinya peringatan samar. Wanita itu tahu sesuatu. Kau akan mengerti nanti, sebelum tengah hari. Sekarang Camilla sudah mengerti. Ia mengerti dengan cara yang paling mengerikan. Ia harus tahu apa yang Ibu Ningrum lihat. Ia harus tahu segalanya. Masih dengan piyama yang sama, Camilla berlari keluar dari garasi, menutup pintu di belakangnya tanpa menguncinya. Ia tidak peduli lagi. Ia berlari keluar dari pintu depan rumahnya, tidak memakai alas kaki, melintasi halaman rumputnya yang kecil, dan langsung menuju pintu rumah Ibu Ningrum. Ia tidak mengetuk. Ia menggedor. Sama paniknya, sama kerasnya seperti yang Ibu Ningrum lakukan padanya beberapa jam sebelumnya. Ibu Ningrum. Buka pintunya. Ibu Ningrum, teriak Camilla. Suaranya serak oleh kepanikan. Tidak ada jawaban. Rumah itu tetap senyap. Jendelanya masih tertutup rapat. Ibu, saya tahu ibu di dalam. Kumohon buka. Ini Camilla. Ia menggedor lagi. Saya mohon, Bu. Saya sudah tahu. Saya sudah lihat mobilnya. Kalimat terakhir itu sepertinya berhasil. Camilla mendengar suara langkah kaki diseret dari dalam,
diikuti oleh suara beberapa kunci yang dibuka satu persatu. Pintu itu terbuka sedikit, hanya sebatas celah yang diikat oleh rantai pengaman. Sepasang mata yang ketakutan balas menatapnya. Itu mata Ibu Ningrum. "Kamila, kenapa kamu keluar? Sudah Ibu bilang." "Saya harus tahu apa yang Ibu lihat," potong Kamila, suaranya mendesak. Ia menempelkan wajahnya lebih dekat ke celah pintu. "Tolong, Bu. Ibu sudah menyelamatkan nyawa saya. Sekarang saya harus tahu kenapa." Ibu Ningrum menatap Kamila dengan ragu. Ia melihat ke kiri dan ke kanan jalanan, seolah takut Zaki tiba-tiba muncul. Akhirnya, dengan tangan gemetar, ia menutup pintu sejenak, melepaskan rantai pengaman, dan menarik Kamila masuk dengan cepat. "Cepat masuk. Kunci pintunya," perintah Ibu Ningrum. Kamila segera mengunci pintu depan rumah Ibu Ningrum, lalu memutar semua kuncinya. Rumah ini gelap. Semua gorden ditutup rapat, hanya menyisakan sedikit cahaya yang menyelinap masuk. Bau debu dan kamper tercium samar. "Sekarang ceritakan," desak Kamila, berbalik menghadap wanita parubaya itu. "Apa yang Ibu lihat?" Ibu Ningrum tidak bisa berdiri tegak. Ia merosot di sofa ruang tamunya yang dibungkus plastik. Wajahnya kembali pucat pasi, sama seperti pagi tadi. Ia mulai menangis pelan. "Maafkan Ibu, Kamila. Ibu terlalu takut." Ibu tidak berani bilang. "Bilang apa, Bu?" Kamila berlutut di depannya, memegang tangan Ibu Ningrum yang dingin dan keriput. Ibu Ningrum menarik napas panjang, terisak. "Ibu punya penyakit susah tidur." Ia memulai ceritanya, suaranya bergetar. "Setiap malam Ibu selalu terbangun. Tadi malam, sekitar jam 2 pagi, Ibu terbangun karena mendengar suara. Bukan suara keras, tapi suara orang berbisik. Tepat di luar jendela kamar Ibu." Jendela kamar Ibu Ningrum menghadap langsung ke jalan masuk dan garasi rumah Kamila. Ibu mengintip dari balik gorden. Lanjutnya, awalnya Ibu kira itu perampok. Tapi kemudian Ibu lihat itu Zaki, suamimu. Hati Kamila terasa diremas. "Dia sendirian?" Ibu Ningrum menggeleng pelan. Air matanya mengalir semakin deras. "Tidak. Dia bersama seorang wanita. Masih muda. Cantik. Bukan kamu, Kamila." Kamila memejamkan matanya sejenak. "Selingkuh? Tentu saja. Tapi ini lebih dari sekadar perselingkuhan." "Apa yang mereka lakukan?" tanya Kamila, suaranya nyaris tak terdengar. "Wanita itu memegang lampu senter. Dia menyentri ke bawah mobilmu, Kamila. Mobil merahmu yang di garasi, jelas Ibu Ningrum. Dan Zaki ada di bawah mobil itu. Dia berbaring di lantai garasi, mengutak-atik sesuatu." Ibu bisa mendengar suara logam beradu pelan. Sebuah gambaran mengerikan terbentuk di benak Kamila. Zaki, suaminya, berbaring di lantai garasi yang dingin pada jam 2 pagi, di bawah mobilnya, sementara selingkuhannya menyinarinya dengan senter. Ibu kira mereka hanya memperbaiki mobil. Ibu Ningrum lanjutkan, "Tapi siapa yang memperbaiki mobil jam 2 pagi? Dengan cara seperti itu?" Lalu ibu mendengar mereka berbisik. Wanita itu terdengar kesal. Dia bilang, "Kamu yakin ini akan berhasil? Tidak akan ketahuan?" Dan Zaki menjawab, "Diam. Lakukan saja tugasmu. Besok siang, semua masalah kita akan selesai." Besok siang, semua masalah kita akan selesai. Masalah mereka adalah hutang. Dan Kamila adalah solusinya. Solusi yang harus dihilangkan. Ibu sangat ketakutan. Kamila, isak Ibu Ningrum. Ibu tahu Zaki bukan orang baik. Ibu sering dengar dia membentakmu di telepon. Ibu tahu dia sering pulang pagi. Tapi ibu tidak pernah menyangka dia akan melakukan ini. Kenapa ibu tidak menelepon polisi? Lalu bilang apa? Bahwa tetanggaku sedang memperbaiki mobilnya? Mereka akan menganggapku gila, bela Ibu Ningrum. Ibu tidak punya bukti apa-apa selain penglihatan ibu. Ibu takut Zaki tahu. Ibu takut dia akan menyakiti ibu. Kamila mengerti. Ibu Ningrum adalah wanita tua yang hidup sendirian. Melawan Zaki secara langsung sama saja bunuh diri. Jadi ibu menunggu, kata Ibu Ningrum lagi. Ibu tidak tidur sampai pagi. Ibu berdoa semoga kamu tidak pergi. Saat ibu lihat kamu menyalakan lampu untuk sholat subuh, ibu tidak bisa menahan diri lagi. Ibu harus memperingatkanmu, walaupun ibu tidak bisa menceritakan semuanya. Ibu hanya berharap kamu mengerti dan menuruti. Kamila memeluk wanita tua itu. Ibu sudah menyelamatkan saya. Ibu menyelamatkan hidup saya. Terima kasih, Bu, bisik Kamila, air matanya kini mengalir deras.
Ia menangis bukan hanya karena takut, tapi juga karena terharu. Di dunia yang penuh pengkhianatan ini, masih ada satu orang asing yang peduli. Mereka duduk berpelukan dalam diam selama beberapa saat. Hanya suara isak tangis mereka yang terdengar. "Tunggu," kata Ibu Ningrum tiba-tiba, melepaskan pelukannya. Ia teringat sesuatu. "Ada satu lagi." Ibu Ningrum bangkit, berjalan ke meja kecil di sudut ruangan. Ia membuka laci dan mengeluarkan sesuatu yang terbungkus tisu. Ia kembali ke sofa dan menyerahkannya pada Kamila. "Ibu menemukan ini di dekat pagar rumahmu tadi pagi, setelah ibu kembali dari rumahmu. Pasti jatuh saat mereka pergi," katanya. Kamila membuka bungkusan tisu itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, tergeletak sebuah anting berlian. Kecil, berbentuk kotak, tapi berkilau mewah. Kamila menatap anting itu. Ini jelas bukan miliknya. Gayanya terlalu glamor, terlalu mahal untuk seleranya. Ini adalah anting milik wanita itu. Wanita yang memegang senter saat suaminya mencoba membunuhnya. Ini adalah bukti. Kamila kembali ke rumahnya sendiri beberapa menit kemudian. Ibu Ningrum bersikeras agar Kamila tetap bersembunyi di rumahnya, tapi Kamila menolak. Ia tidak bisa. Ia tidak bisa lari dan bersembunyi. Ia baru saja lolos dari maut, dan amarah yang dingin kini mulai menggantikan rasa takutnya. Ia harus mengumpulkan bukti. Ia harus melawan. "Kunci pintunya, Bu. Jangan buka untuk siapapun selain saya," kata Kamila tegas, sebelum meninggalkan rumah Ibu Ningrum. Langkah pertamanya adalah kembali ke garasi. Rumahnya terasa asing. Setiap sudutnya kini terlihat mengancam. Ia mengunci pintu depan, memasang rantai pengamannya. Ia sendirian, dan ia harus bergerak cepat sebelum Zaki memutuskan untuk kembali. Ia pergi ke garasi, ponsel di tangan. Ia tidak menyentuh apapun dulu. Ia mengambil foto. Foto genangan minyak rem di lantai. Foto kabel rem yang terpotong dan hampir putus dari berbagai sudut. Ia menyalakan lampu senter ponselnya dan merekam video. Menggerakkannya perlahan, menunjukkan dengan jelas kerusakan yang disengaja itu. Ia juga mengambil foto anting berlian itu di atas telapak tangannya. Bukti digital sudah ada. Sekarang ia butuh bantuan profesional. Ia tidak bisa menelepon polisi. Apa yang akan ia katakan? "Suami saya mencoba membunuh saya, tapi rencananya gagal." Polisi akan bertanya di mana suaminya. Mereka akan menelepon Zaki. Zaki, dengan mulut manis dan pesonanya, akan memutarbalikkan fakta. Dia akan bilang Kamila sedang stres, sedang berhalusinasi. Dia akan bilang dia yang menemukan kabel rem itu rusak, dan dia yang melarang Kamila pergi. Dia akan mengubah Kamila dari korban menjadi tersangka yang tidak stabil secara mental. Tidak. Polisi bukan pilihan. Ia butuh seseorang yang akan percaya padanya tanpa syarat. Seseorang yang loyal padanya, bukan pada Zaki. Seseorang yang punya kuasa untuk melindunginya. Pikirannya tertuju pada satu nama. Pak Rahman. Pengacara tua yang sudah mengabdi pada keluarga Kamila sejak ayahnya masih hidup. Pak Rahman mengenalnya sejak ia masih kecil. Ia seperti paman bagi Kamila. Kamila berlari ke kamarnya, mengunci pintu kamar. Ia duduk di lantai, bersandar di ranjang, dan mencari nomor Pak Rahman di kontaknya. Tangannya masih gemetar, tapi ia berhasil menekan tombol panggil. Telepon berdering 2 kali. "Halo, Rahman di sini," suara berat dan kebapakan itu terdengar. "Pak Rahman," bisik Kamila, suaranya pecah. "Kamila, kamu baik-baik saja, Nak? Kenapa suaramu seperti itu?" Pak Rahman langsung mengenali nada panik dalam suara Kamila. "Saya butuh bantuan, Pak," isak Kamila, pertahanannya runtuh. Saya dalam bahaya besar. Zaki, suami saya, dia mencoba membunuh saya." Hening sejenak di seberang telepon. Kamila bisa mendengar Pak Rahman menarik napas kaget. "Di mana kamu sekarang? Apa kamu terluka?" tanyanya, nadanya langsung berubah serius dan protektif. "Saya di rumah. Di kamar. Saya tidak terluka. Rencananya gagal karena saya tidak jadi pergi," jelas Kamila cepat. "Rencana apa? Jelaskan pelan-pelan." Kamila menceritakan semuanya. Peringatan Ibu Ningrum pukul 5 pagi. Kebohongannya soal sakit. Permintaan aneh Zaki untuk meminjam mobilnya. Kebohongan balasan Kamila soal ban kempes. Teriakan Zaki di telepon. Dan yang terpenting, penemuannya di garasi. Kabel rem yang dipotong. "Saya sudah memotret semuanya, Pak," kata Kamila. "Dan saya punya saksi. Ibu Ningrum. Dia melihat Zaki dan seorang wanita lain menyabotase mobil saya jam 2 pagi. "Ya Tuhan," desah Pak Rahman. "Baik,
Dengar, Kamila. Jangan keluar rumah. Jangan sentuh apapun lagi. Tetap di kamar, kunci pintunya. Saya akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Bukan polisi. Orang saya. Dia akan tiba dalam 30 menit. Kemasi barang seperlunya yang bisa kamu bawa. Dompet, ponsel, charger, pakaian ganti. Jangan bawa koper besar. Kita harus membuatmu keluar dari sana. Zaki bagaimana, Pak? Jangan khawatirkan Zaki. Saya yang akan urus. Sekarang bersiaplah. Saya akan telepon lagi kalau orang saya sudah di depan, kata Pak Rahman tegas. 30 menit terasa seperti 3 tahun. Tapi benar saja, ponsel Kamila berdering lagi. Orang saya ada di depan. Mobil sedan hitam. Dia akan mengetuk 3 kali. Berikan fotomu padanya dan ikut dia. Langsung ke kantor saya, perintah Pak Rahman. Kamila mengintip dari jendela. Benar, ada sedan hitam terparkir di depan. Seorang pria bertubuh tegap keluar. Kamila meraih tas jinjingnya yang sudah ia siapkan, berlari ke pintu depan, membukanya, dan menyerahkan ponselnya. Pria itu mengangguk, lalu mengawalnya masuk ke mobil. Kamila tidak menoleh ke belakang. 1 jam kemudian, ia sudah duduk di kantor Pak Rahman yang mewah dan aman di pusat kota. Ia sudah menyerahkan semua foto dan video. Ia juga menyerahkan anting berlian itu, yang kini tersimpan aman di dalam kantong barang bukti. Kerja bagus, Kamila. Kamu sangat berani, puji Pak Rahman, menuangkan teh hangat untuknya. Sekarang, berikan saya 1 jam. Saya punya tim investigasi swasta terbaik. Kita akan cari tahu kenapa. Sementara Kamila menunggu di ruangan yang aman, tim Pak Rahman bergerak cepat. Mereka tidak butuh waktu lama. Zaki, ternyata, sangat ceroboh. 1 jam kemudian, Pak Rahman kembali masuk ke ruangan. Wajahnya terlihat muram. Kamila, katanya pelan, duduk di hadapan Kamila. Ini lebih buruk dari yang kita duga. Pak Rahman meletakkan beberapa lembar dokumen di atas meja. Tim saya baru saja memeriksa latar belakang keuangan Zaki. Suamimu, dia tenggelam dalam hutang. Hutang? Hutang apa? Judi. Judi daring, jelas Pak Rahman. Dan jumlahnya tidak main-main. Kita bicara soal miliaran rupiah. Dia dikejar-kejar penagih hutang. Hati Kamila terasa hancur sekali lagi. Jadi ini alasannya? Uang. Tapi, bagaimana dia berencana membayarnya? Tanya Kamila, meski ia sudah bisa menebak jawabannya. Pak Rahman menunjuk dokumen lain. Ini jawabannya. Sebuah polis asuransi jiwa. Atas namamu, Kamila. Mata Kamila membelalak. Asuransi jiwa? Nilainya 20 miliar rupiah, kata Pak Rahman. Dan baru saja diaktifkan 3 minggu lalu. Polis itu akan cair penuh jika kamu meninggal karena kecelakaan. Mereka berencana membunuhmu hari ini. Mereka, ulang Kamila. Wanita yang bersama Zaki semalam. Tim saya berhasil mengidentifikasinya dari anting itu dan rekaman CCTV di kantor Zaki. Namanya Sarah. Dia rekan kerja Zaki di bagian pemasaran. Ternyata dia adalah simpanan Zaki. Mereka sudah menjalin hubungan selama hampir setahun. Semuanya terkuak. Hutang judi, asuransi jiwa, selingkuhan. Sebuah rencana pembunuhan sempurna yang dirancang oleh suaminya sendiri dan kekasih gelapnya. Mereka berencana membunuhmu hari ini, ulang Pak Rahman. Suaranya berat. Zaki akan berpura-pura menjadi suami yang berduka. Dia akan mendapatkan 20 miliar. Melunasi hutangnya. Dan memulai hidup baru dengan Sarah. Semuanya akan selesai sebelum tengah hari. Kamila tidak berada di kantor Pak Rahman. Setelah menceritakan semuanya dan menyerahkan bukti-bukti, Pak Rahman tahu ia tidak bisa membiarkan Kamila pulang ke rumah yang sudah tidak aman itu. Ia juga tidak bisa membiarkannya tinggal di hotel, di mana Zaki mungkin bisa melacaknya. Pak Rahman membawanya ke sebuah apartemen servis mewah di pusat kota, sebuah unit aman yang sering digunakan firma hukumnya untuk melindungi saksi atau klien penting. Tempat itu steril, modern, dan tidak bisa dilacak. Tapi bagi Kamila, tempat itu terasa seperti penjara berlapis emas. Ia sendirian, dikelilingi oleh perabotan mahal yang bukan miliknya. Di luar jendela, kehidupan kota Jakarta berlanjut seperti biasa. Mobil-mobil bergerak, lampu-lampu berkelip. Tapi dunia Kamila telah berhenti berputar. Ia menghabiskan sisa sore itu dengan mondar-mandir di ruang tamu. Realitas dari apa yang baru saja ia alami mulai meresap, lapis demi lapis, seperti racun yang dingin. Zaki, suaminya, mencoba membunuhnya.
Sarah, wanita yang bahkan tidak ia kenal, membantunya. Hutang miliaran. Asuransi jiwa 20 miliar. Pernikahannya selama 5 tahun ternyata adalah sebuah kebohongan besar. Ia mulai mengingat-ingat tanda-tanda itu. Apakah ia buta selama ini? Zaki yang sering pulang larut malam, alasannya selalu rapat mendadak. Ponselnya yang selalu terkunci dan tidak pernah tergeletak sembarangan. Sikapnya yang semakin dingin dan mudah tersinggung selama 6 bulan terakhir. Kamila selalu mengira itu karena tekanan pekerjaan. Ia adalah istri yang sabar. Ia adalah wanita berhijab yang selalu berusaha memahami suaminya. Sekarang ia sadar, ia bukan memahami, ia hanya bodoh. Kesabarannya telah disalahartikan sebagai kelemahan. Saat ia sibuk bekerja lembur di rumah, menyelesaikan desain-desainnya, suaminya sibuk merencanakan kematiannya dengan selingkuhannya. Rasa mual kembali menyerangnya. Ini bukan hanya pengkhianatan. Ini adalah level kejahatan yang tidak pernah ia bayangkan ada dalam hidupnya. Pukul 5 sore. Pak Rahman menelepon. Kamila, kamu aman? Saya aman, Pak, tapi saya takut. Wajar, kata Pak Rahman. Dengar, tim saya sedang bekerja. Kami memantau rekening Zaki dan ponselnya. Dia panik. Dia tahu rencananya gagal. Dia mencoba menarik sejumlah besar uang tunai tapi ditolak oleh bank. Jantung Kamila berdebar. Apa dia mencari saya? Kami belum tahu. Kartu kreditnya menunjukkan dia bergerak secara acak di sekitar kota. Dia belum kembali ke rumah. Dan dia belum juga melapor ke polisi. Itu bagus. Itu berarti dia tidak tahu kamu sudah bicara pada kami. Jelas Pak Rahman. Tetap di dalam. Jangan pesan makanan atas namamu. Gunakan layanan kamar dengan nama samaran yang saya berikan. Jangan hubungi siapapun. Mengerti? Mengerti, Pak. Kamila menutup telepon. Zaki panik. Pria yang panik dan putus asa adalah pria yang berbahaya. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Apakah dia akan mencoba lagi? Apakah dia akan menyakitinya dengan tangannya sendiri? Malam tiba. Kamila mencoba makan roti lapis yang disediakan apartemen, tapi setiap gigitan terasa seperti pasir. Ia mencoba sholat, tapi pikirannya tidak bisa fokus. Bacaannya berantakan. Ia hanya bisa bersujud lama, menangis dalam diam, meminta perlindungan yang baru saja ia rasakan pagi tadi. Jam dinding di apartemen mewah itu berdetak tanpa suara, tapi Kamila bisa merasakannya. Pukul 8, pukul 9, pukul 10. Setiap jam yang berlalu terasa seperti siksaan. Di mana Zaki sekarang? Apa yang dia lakukan bersama Sarah? Apakah mereka sedang merencanakan cara baru untuk membunuhnya? Apakah mereka akan datang ke apartemen ini? Kamila tahu itu tidak mungkin. Pak Rahman sudah menjamin keamanannya. Tapi paranoia mulai merayapinya. Ia duduk di sofa, memeluk lututnya, menatap pintu. Ia gemetar. Ia adalah korban, tapi ia merasa seperti buronan. Tepat pukul 11 malam, ponsel pribadinya yang ia letakkan di meja kopi, berdering. Bukan ponsel sementara yang diberikan Pak Rahman, tapi ponsel lamanya. Kamila terlonjak kaget. Jantungnya serasa melompat ke tenggorokan. Nomor tidak dikenal. Pikiran pertamanya, Zaki. Entah bagaimana dia mendapatkan nomor baru dan meneleponnya. Atau lebih buruk lagi, salah satu penagih hutangnya. Ia ragu. Haruskah ia mengangkatnya? Pak Rahman berpesan jangan bicara pada siapapun. Tapi bagaimana jika ini penting? Bagaimana jika ini dari Ibu Ningrum yang sedang dalam bahaya? Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel itu. Ia menekan tombol hijau. Ia tidak akan bicara. Ia akan mendengar dulu. Halo? Sapanya? Suaranya nyaris tak terdengar, hanya bisikan kering. Ada jeda sejenak di seberang sana. Hanya terdengar suara statis seperti di ruangan yang ramai. Lalu, suara seorang pria yang berat dan terdengar resmi. Selamat malam, dengan Ibu Kamila. Ini bukan Zaki. Suara ini terdengar profesional. Seperti petugas. Kamila sedikit lega, tapi juga semakin cemas. Iya, saya sendiri, jawabnya, sedikit lebih jelas. Maaf mengganggu malam-malam, Ibu. Kami dari Unit Laka Lantas Kepolisian Resor Jakarta, kata suara itu. Unit Laka Lantas? Unit Kecelakaan Lalu Lintas? Kenapa polisi kecelakaan meneleponnya? Apakah ini ada hubungannya dengan mobilnya? Apakah mereka menemukan mobilnya dan mengira terjadi sesuatu? Tapi mobilnya aman di garasi. Ada apa ya, Pak? Tanya Kamila, kebingungan mulai menggantikan rasa takutnya.
Pria di seberang sana berdeham. Terdengar tidak nyaman. Kami harus mengabarkan berita duka, Ibu. Jantung Kamila berhenti berdetak. Berita duka? Siapa? Ibu Ningrum? Pak Rahman? Orang tuanya di kampung? Tidak, tidak mungkin. Suami Anda, Bapak Zaki? Napas Kamila tercekat. Ia mencengkeram ponsel itu begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Apa yang terjadi pada Zaki? Dan seorang wanita bernama Sarah, ditemukan tewas dalam kecelakaan tunggal di jalan tol. Dunia Kamila terhenti. Kali ini bukan kiasan. Waktu benar-benar berhenti. Suara petugas polisi di telepon itu seolah menjauh, menjadi gema yang tidak berarti di dalam kepalanya yang mendadak kosong. Tewas. Zaki tewas. Sarah tewas. Bukan ditangkap. Bukan terluka. Tapi tewas. Ibu? Halo? Ibu Kamila? Apa ibu masih di sana? Suara polisi itu kembali terdengar, menariknya dari lubang hitam yang nyaris menelannya. Di mana? Hanya itu kata yang berhasil keluar dari bibir Kamila yang kaku. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Petugas itu menjelaskan dengan sabar. Lokasi kecelakaan di jalan tol arah luar kota. Waktu kejadian diperkirakan sekitar pukul 5 sore. Dan jenazahnya kini sudah dibawa ke rumah sakit pusat untuk diidentifikasi. Kamila menutup telepon tanpa mengucapkan terima kasih atau selamat tinggal. Ia hanya menekan tombol merah. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia hanya berdiri terpaku di tengah ruang tamu apartemen yang steril itu. Ia menatap tangannya yang masih gemetar. Pagi ini, pria itu mencoba membunuhnya. Malam ini, pria itu tewas. Perasaan pertama yang muncul bukanlah kesedihan. Bukan juga kebahagiaan. Itu adalah sesuatu yang aneh. Sesuatu yang terasa seperti kelegaan. Kelegaan yang dingin dan menusuk, yang membuatnya merasa bersalah sekaligus bebas. Beban yang ia pikul seharian, rasa takut bahwa Zaki akan kembali, bahwa ia harus bersembunyi selamanya, tiba-tiba terangkat. Ia sudah mati. Dia tidak bisa menyakitinya lagi. Kamila segera menelepon Pak Rahman. Suaranya datar, tanpa emosi, seperti robot yang melaporkan fakta. Pak Rahman, polisi baru saja menelepon saya. Zaki tewas. Kecelakaan di jalan tol. Hening di seberang sana. Jauh lebih lama dari yang Kamila duga. Apa? Suara Pak Rahman terdengar sangat kaget. Kamu yakin, Kamila? Ini bukan tipuan? Polisi lalu lintas yang menelepon. Dia tewas. Bersama Sarah. Mereka memintaku ke rumah sakit untuk identifikasi. Tetap di sana, perintah Pak Rahman, nadanya kembali tegas dan mengambil alih. Jangan bergerak satu langkah pun. Saya akan menjemputmu. Kita akan ke sana bersama-sama. Tim saya akan menyusul kita. 1 jam kemudian, Kamila sudah duduk di mobil Pak Rahman. Ia merasa seperti sedang menonton film tentang kehidupan orang lain. Ia sudah berganti pakaian, mengenakan gamis hitam dan kerudung panjang. Ia terlihat seperti istri yang berduka, meskipun hatinya mati rasa. Rumah sakit itu dingin. Baunya menusuk hidung. Ruang jenazah ada di basement. Seorang petugas polisi muda, yang memperkenalkan diri sebagai Bribka Agung, menyambut mereka dengan wajah lelah. Ibu Kamila, saya yang tadi menelepon. Turut berduka cita atas kehilangan Anda, katanya dengan nada formal. Kami perlu ibu untuk mengkonfirmasi identitasnya. Pak Rahman memegang lengan Kamila dengan erat. Klien saya siap, Pak. Mereka dibawa ke sebuah ruangan dingin. Petugas membuka sebuah laci logam dan menariknya keluar. Kain putih menutupi sosok di atasnya. Perlahan, petugas itu membuka kain penutup wajah. Itu Zaki. Atau, apa yang tersisa dari Zaki. Wajah tampan yang dulu ia kagumi kini hancur dan membiru. Tapi itu jelas dia. Matanya tertutup, ekspresinya beku. Segala karismanya, kemanipulatifannya, amarahnya semua hilang. Hanya tersisa daging dingin. Kamila menatap wajah itu tanpa berkedip. Ia mencari sisa-sisa kesedihan di dalam dirinya, tapi tidak ada. Ia hanya merasakan kehampaan yang luar biasa. Pria ini adalah orang asing baginya. Iya, bisik Kamila. Itu Zaki. Suami saya. Petugas itu mengangguk, lalu menutup kembali kainnya. Ada satu lagi, Bu. Korban wanita yang bersamanya. Mereka pindah ke laci lain. Kain dibuka. Itu Sarah. Wanita difoto dari tim Pak Rahman. Wajahnya juga rusak parah. Anting berlian di telinga kanannya hilang, tapi bentuk telinga kirinya, tempat anting pasangannya seharusnya berada,
menegaskan identitasnya. Setelah proses identifikasi yang brutal itu selesai, Bribka Agung mengajak mereka ke kantor kecilnya di pos polisi dekat rumah sakit. Kami perlu mengambil keterangan awal dari ibu, jika ibu berkenan, katanya. Pak Rahman yang menjawab. Saya pengacara ibu Kamila. Klien saya masih syok. Tapi kami akan kooperatif. Kapan tepatnya kecelakaan ini terjadi? Bribka Agung membuka buku catatannya. Perkiraan waktu kejadian pukul 5.10 sore. Kami mendapat laporan dari pengguna jalan tol lain. Kecelakaan tunggal. Sangat parah. Apa penyebabnya, Pak? Tanya Pak Rahman, langsung ke intinya. Mobil melaju dalam kecepatan sangat tinggi di tikungan yang seharusnya pelan. Tim olah TKP tidak menemukan bekas pengereman sama sekali. Tidak satu senti pun, jelas Bribka Agung. Kamila, yang sedari tadi diam, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tidak ada bekas pengereman? Benar, Bu. Seolah-olah pengemudi tidak menginjak rem sama sekali. Atau apa? Desak Pak Rahman. Bribka Agung menatap mereka berdua. Atau remnya tidak berfungsi. Kami melakukan pemeriksaan awal pada bangkai mobil. Dugaan kuat kami, remnya blong. Remnya blong. Kata-kata itu menghantam Kamila seperti pukulan fisik. Kebohongan Zaki di pagi hari. Mobilku remnya blong. Kebenaran mengerikan di garasinya. Kabel rem yang dipotong. Nasib, atau takdir, atau Tuhan baru saja memberikan lelucon yang paling kelam dan paling adil. Blong, ulang Kamila, suaranya bergetar oleh sesuatu yang bukan kesedihan. Kami menemukan sesuatu yang sangat janggal. Bu, Pak, kata Bribka Agung, merendahkan suaranya. Ini masih informasi awal, tapi tim kami di lapangan menemukan bahwa kabel remnya putus. Dan putusnya itu tidak wajar. Bersih. Seperti, sengaja dipotong. Kamila dan Pak Rahman saling berpandangan. Wajah Pak Rahman mengeras. Dipotong, kata Pak Rahman. Maksud Anda ini pembunuhan? Dugaan kuat kami mengarah ke sana, Bribka Agung membenarkan. Ini bukan kecelakaan biasa. Polisi itu melanjutkan. Kami juga menemukan barang bukti lain di bagasi mobil. 2 koper besar. 1 berisi pakaian pria, 1 lagi pakaian wanita. Dan 2 paspor. Atas nama suami Anda dan Nona Sarah. Mereka berencana kabur, bisik Kamila. Sepertinya begitu, Bu, kata Bribka Agung. Rencana mereka gagal total. Tapi yang jadi pertanyaan, siapa yang menginginkan mereka mati? Zaki dan Sarah. Kabur dari hutang. Kabur setelah rencana membunuh Kamila gagal. Mereka panik. Mereka mengemasi tas mereka, mengambil mobil Zaki, dan tancap gas menuju bandara atau tempat persembunyian. Tapi mereka tidak pernah sampai. Seseorang menghentikan mereka. Dengan cara yang sama persis seperti yang Zaki rencanakan untuk Kamila. Kamila menatap Bribka Agung. Ia menarik napas panjang. Rasa takutnya hilang, digantikan oleh kekuatan yang dingin. Pak, katanya. Saya rasa saya tahu jawabannya. Atau setidaknya, saya punya cerita yang harus Bapak dengar. Cerita yang dimulai pagi tadi, jam 5 pagi. Pak Rahman mengangguk padanya, memberikan restu. Di kantor polisi yang remang-remang itu, di dini hari, Kamila mulai menceritakan segalanya. Ruang interogasi yang dingin di pos polisi terasa mencekam di dini hari. Tapi Kamila tidak lagi merasa takut. Ia duduk tegak, dengan Pak Rahman di sisinya, menceritakan setiap detail dari hari yang mengerikan itu. Ia mulai dari gedoran pintu Ibu Ningrum pada pukul 5 pagi. Ia menceritakan wajah pucat tetangganya, peringatan aneh, sebelum tengah hari. Ia menceritakan perilakunya sendiri, keputusannya untuk membatalkan janji penting, sebuah keputusan yang kini ia sadari telah menyelamatkan hidupnya. Lalu ia sampai pada bagian Zaki. Ia menceritakan dengan detail yang tajam. Kemarahan suaminya yang tidak wajar saat melihatnya masih di rumah. Desakannya yang ganjil untuk meminjam mobil Kamila. Kebohongan Zaki soal rem mobilnya sendiri yang blong. Lalu, kebohongan balasan Kamila, kebohongan spontan tentang ban kempes, kebohongan yang menjadi perisainya. Saya mendengarnya sendiri, Pak, kata Kamila kepada Bribka Agung, yang kini menatapnya dengan penuh perhatian, buku catatannya tergeletak terbuka. Dia berteriak di telepon. Gagal, dia tidak keluar rumah. Batalkan semuanya. Pak Rahman kemudian mengambil alih, menyerahkan ponsel Kamila yang sudah ia pegang. Dan ini adalah bukti yang diambil klien saya setelah suaminya pergi. Kamila menunjukkan foto-fotonya. Genangan minyak rem di lantai garasi yang bersih. Dan yang paling memberatkan,
foto-foto jarak dekat dan video dari kabel rem mobil merahnya. Kabel yang dipotong, digerogoti dengan sengaja, menyisakan hanya beberapa serat rapuh. Mata Bribka Agung melebar. Ini bukan lagi laporan kecelakaan. Ini adalah TKP kedua. Ini adalah kasus percobaan pembunuhan yang rumit. Kami juga memiliki saksi, tambah Pak Rahman. Tetangga klien saya, Ibu Ningrum. Dia melihat almarhum Zaki dan almarhumah Sarah melakukan sabotase itu pada pukul 2 pagi. Dia juga yang menemukan ini. Pak Rahman mengeluarkan kantong bukti kecil berisi anting berlian. Bribka Agung mengambilnya dengan sarung tangan. Dia membandingkannya dengan foto jenazah Sarah di rumah sakit. Cocok. Dia memakai pasangannya di telinga kirinya. Kasus ini pecah. Apa yang tadinya terlihat seperti kecelakaan tragis, lalu pembunuhan oleh orang tak dikenal, kini terbuka lebar. Zaki dan Sarah adalah korban, tapi mereka juga pelaku. Polisi segera bergerak. Pagi itu juga, sebelum matahari terbit, tim forensik dikirim ke rumah Kamila. Mereka mengamankan mobil merah itu sebagai barang bukti utama. Mereka mengambil sampel minyak rem, dan memotong kabel yang rusak itu untuk dianalisis. Mereka juga mengambil keterangan resmi dari Ibu Ningrum, yang kini ditempatkan di bawah perlindungan polisi atas permintaan Pak Rahman. Tapi satu pertanyaan besar masih menggantung di udara. Jika Zaki dan Sarah adalah pelaku yang gagal, siapa yang membunuh mereka? Siapa yang menerapkan keadilan brutal dengan cara yang begitu ironis? Bribka Agung memfokuskan penyelidikannya pada motif Zaki. Hutang, katanya. Ibu Kamila menyebut asuransi 20 miliar. Itu motif yang sangat kuat. Tapi ibu bilang dia juga punya hutang. Disinilah tim Pak Rahman bekerja lebih cepat dari polisi. Saat polisi masih mencoba melacak rekening Bank Zaki yang rumit, tim investigasi swasta Pak Rahman sudah menggali lebih dalam. Mereka menyusuri jejak digital Zaki, aktivitas judi daringnya, dan menemukan nama-nama yang tidak terdaftar di bank. Sore harinya, Pak Rahman memanggil Kamila ke kantornya. Kamila, yang untuk sementara tinggal di apartemen aman, datang dengan pengawalan. Kami menemukannya, kata Pak Rahman, wajahnya serius. Hutang Zaki bukan hanya pada aplikasi pinjaman biasa. Dia berhutang dalam jumlah besar kepada seseorang yang sangat berbahaya. Pak Rahman meletakkan sebuah foto di atas meja. Seorang pria parubaya yang tersenyum ramah, mengenakan kemeja batik. Dia tampak seperti pengusaha biasa. Namanya Jati, kata Pak Rahman. Di dunia bawah, orang memanggilnya Pak Jati. Dia adalah rentenir kelas kakap. Dia tidak menagih pakai surat. Dia menagih pakai nyawa. Dan Zaki berhutang padanya lebih dari 5 miliar rupiah. Kamila menatap foto itu. Pria yang tersenyum ini adalah iblis yang lain. Tim saya menemukan komunikasi terakhir antara Zaki dan orang-orang Pak Jati. Lanjut Pak Rahman. Batas waktu pembayaran Zaki adalah kemarin. Tepatnya, tengah hari. Sebuah kepingan puzzle jatuh ke tempatnya. Sebelum tengah hari, peringatan Ibu Ningrum bukan hanya tentang rencana Zaki. Itu adalah batas waktu pembayaran Zaki kepada rentenir. Zaki merencanakan Kamila tewas di pagi hari. Dia akan segera mengurus klaim asuransi, dan menggunakan konfirmasi kematian itu sebagai jaminan kepada Pak Jati bahwa uangnya sedang dalam perjalanan. Tapi Kamila tidak mati. Rencana itu gagal. Ketika pukul 12 siang Zaki tidak bisa memberikan uang. Jelas Pak Rahman, Pak Jati tahu Zaki akan kabur. Dan Pak Jati punya satu aturan, klien boleh mati, tapi klien tidak boleh kabur tanpa membayar. Sementara itu, polisi juga sampai pada kesimpulan yang sama. Mereka melacak pergerakan Zaki setelah ia kabur dari rumah pukul 10:30 pagi. Dia tidak langsung ke jalan tol. Dia pergi ke sebuah kafe di Jakarta Selatan. Kami mendapatkan rekamannya, Bribka Agung menjelaskan kepada Pak Rahman melalui telepon. Zaki bertemu dengan Sarah di sana. Sarah membawa 2 koper besar. Mereka memindahkan koper itu ke mobil Zaki. Mereka duduk di kafe itu hampir 1 jam, mungkin merencanakan rute pelarian mereka. Lalu Bribka Agung menjatuhkan bomnya. Dan saat mereka di dalam, rekaman CCTV di tempat parkir, meskipun agak buram, menunjukkan sesuatu. Sebuah mobil van gelap berhenti di samping sedan Zaki. 2 pria keluar. Mereka hanya butuh waktu kurang dari 5 menit. Satu mengawasi, yang satu lagi berjongkok di dekat roda depan. Itu dia. Misteri itu terpecahkan. Zaki dan Sarah, setelah panik karena rencana mereka gagal, duduk sambil minum kopi, tidak sadar bahwa di luar, nasib mereka sedang disegel. Mereka dirampok oleh rentenir mereka, bukan uangnya, tapi kesempatannya untuk hidup. Orang suruhan Pak Jati telah menyabotase mobil Zaki,
Dengan cara yang sama persis seperti yang Zaki lakukan pada mobil Kamila. Mungkin mereka mengikutinya dari rumah. Mungkin mereka sudah mengawasinya sepanjang pagi. Malam itu juga, berdasarkan bukti kuat, rekaman CCTV, kesaksian, dan jejak transaksi, polisi melakukan penggerebekan besar-besaran di markas Pak Jati. Rentenir itu ditangkap saat sedang makan malam dengan tenang. Dia tidak melawan. Dia hanya tersenyum tipis. Saat salah satu anak buahnya diinterogasi, dia akhirnya mengaku. Bos cuma bilang, Zaki itu penipu. Dia tidak bisa bayar, dan dia mau lari. Aturannya jelas. Kalau kamu tidak bisa bayar, kamu tidak boleh lari. Bos bilang, beri dia pelajaran. Pastikan dia tidak akan pernah mengemudi lagi. Ya sudah, kami lakukan. Kamila, yang mendengar berita penangkapan itu dari Pak Rahman, merasa lega yang aneh. Zaki terperangkap di antara dua kejahatan. Kejahatan yang ia ciptakan sendiri, dan kejahatan yang ia undang ke dalam hidupnya. Dia tewas bukan hanya karena karmanya, tapi karena tagihan hutangnya sudah jatuh tempo. Berita itu meledak di semua media. Rentenir kejam Pak Jati ditangkap, terlibat pembunuhan manajer pemasaran. Cerita itu menjadi konsumsi publik yang heboh. Zaki dan Sarah digambarkan sebagai pasangan tragis yang terjerat hutang. Tapi kemudian, cerita yang sesungguhnya mulai bocor. Kisah tentang istri yang nyaris terbunuh. Kisah tentang sabotase ganda. Kisah tentang asuransi jiwa 20 miliar. Kamila, atas saran Pak Rahman, tetap diam. Ia dilindungi dari badai media. Namanya hanya disebut sebagai K, sang istri yang menjadi korban. Setelah debu mulai mengendap, setelah Pak Jati dan anak buahnya dijatuhi hukuman berat, Kamila dihadapkan pada satu pertempuran terakhir. Pertempuran hukum. Perusahaan asuransi jiwa menolak untuk mencairkan polis senilai 20 miliar rupiah. Polis ini dibuat dengan niat kriminal yang jelas, kata pengacara perusahaan asuransi itu dalam sebuah pertemuan formal di ruangan mewah. Kami tidak bisa mencairkan dana yang merupakan bagian dari rencana pembunuhan. Kamila duduk diam di samping Pak Rahman. Ia sudah siap untuk ini. Pak Rahman tersenyum tipis. Ia meletakkan kedua tangannya yang keriput di atas meja kayu mahoni yang mengkilap. Saya setuju dengan Anda 100%, katanya, membuat pengacara lawan terkejut. Polis ini, lanjut Pak Rahman, memang dibuat dengan niat kriminal. Niat kriminal dari almarhum Zaki. Klien saya, Ibu Kamila, bukanlah rekan konspirasinya. Dia adalah target dari niat kriminal itu. Pak Rahman mencondongkan tubuhnya ke depan. Klien saya adalah korban percobaan pembunuhan. Dia kehilangan suaminya, meskipun suaminya pengkhianat. Dia kehilangan rasa amannya. Dia kehilangan pernikahannya. Dan sekarang, Anda bermaksud menghukumnya lagi dengan menahan apa yang menjadi haknya. Pak Rahman mengeluarkan kartu trufnya. Saya bisa mengerti jika perusahaan Anda ingin menghemat uang. Tapi coba bayangkan judul berita besok. Raksasa asuransi menolak membayar polis kepada korban yang nyaris dibunuh suaminya. Pikirkan nama baik perusahaan Anda. Anda ingin terlihat sebagai perusahaan yang menindas seorang janda yang menjadi korban? Atau sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi keadilan? Pertemuan itu tidak berlangsung lama. 3 hari kemudian, uang 20 miliar rupiah itu masuk ke rekening Kamila. Itu adalah uang yang terasa pahit, tapi Kamila tahu persis apa yang harus ia lakukan. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengunjungi Ibu Ningrum, yang masih tinggal di rumah aman. Wanita tua itu tampak jauh lebih tenang. Bu, kata Kamila, menggenggam tangan wanita itu. Saya tidak akan pernah bisa membalas apa yang telah Ibu lakukan. Kamu selamat, nak. Itu sudah cukup, kata Ibu Ningrum tulus. Tidak cukup bagi saya. Kamila tersenyum. Ia menyerahkan sebuah amplop tebal berisi dokumen. Saya menjual rumah saya. Dan rumah di sebelah saya, katanya, merujuk pada rumah Ibu Ningrum yang sempit. Saya sudah membelikan Ibu sebuah rumah baru. Di kompleks yang tenang, dekat masjid, dengan taman yang luas. Dan ini, ia menyerahkan sebuah buku tabungan, cukup untuk sisa hidup Ibu. Ibu tidak perlu takut lagi. Ibu Ningrum menangis terseduh-seduh. Kali ini bukan tangis ketakutan, tapi tangis kebahagiaan. Kamila memeluk pahlawannya, pahlawan yang hanya bersenjatakan ketakutan dan hati nurani. Hal kedua yang dilakukan Kamila adalah menjual rumah terkutuk itu. Ia menjual semua perabotan di dalamnya. Ia tidak ingin menyimpan satu sendok teh pun kenangan dari kehidupan lamanya. Uang hasil penjualan rumah dan semua aset Zaki, ia sumbangkan ke beberapa panti asuhan dan rumah aman untuk korban kekerasan dalam rumah tangga. Ia hanya mengambil apa yang menjadi haknya,
Uang asuransi itu. Uang darah yang akan ia ubah menjadi kehidupan. 6 bulan berlalu. Sebuah papan nama baru yang elegan terpasang di sebuah gedung perkantoran modern di Jakarta. Studio Desain Fajar. Fajar. Sebuah awal yang baru. Di dalam, kantor itu terang dan penuh kehidupan. Tidak seperti rumahnya yang dulu suram. Dindingnya dicat putih, dengan aksen warna-warna cerah. Beberapa desainer muda, kebanyakan wanita, bekerja dengan serius namun santai. Camilla, mengenakan hijab berwarna biru pastel yang cerah, berdiri di depan jendela kaca ruangannya yang besar. Ia bukan lagi Camilla yang ketakutan dan gemetar. Ia adalah seorang pemilik bisnis, seorang pemimpin. Ia memegang cangkir teh hangat, menatap matahari pagi yang baru saja naik, memandikan kota dengan cahaya keemasan. Ia teringat lagi pagi itu. Pukul 5 pagi. Gedoran di pintu. Ketakutan yang mencekam. Hari itu adalah hari tergelap dalam hidupnya, tapi juga hari pertama dari kebebasannya. Ia telah berjalan melewati api pengkhianatan dan keluar dengan utuh. Seorang asisten muda mengetuk pelan. Ibu Camilla, klien baru kita dari Singapura sudah tiba di ruang rapat. Camilla tersenyum, berbalik dari jendela. Cahaya pagi itu menyinari wajahnya. Wajah seorang penyintas. Wajah seorang pemenang. Baik, katanya dengan suara yang tenang dan penuh percaya diri. Mari kita mulai. Ia berjalan keluar dari ruangannya, langkahnya mantap, siap menyambut hari baru. Ia selamat, ia bebas, dan ia telah menang. Keadilan telah ditegakkan, dan karma telah dibayar lunas.